Balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang bakal nemenin di waktu luang kalian cuy. Langsung aja, teman kita kali ini adalah seluruh alur cerita anime Yokoso Jitsuryoku Shijosugi no Kyoshitsue. Gampangnya Classroom of the Elite. Di awal cerita, di dalam sebuah bus diperdengarkan monolog seorang laki-laki bernama Ayano Koji Kiyotaka yang sedang mempertanyakan tentang kesetaraan gender. Di mana menurutnya meskipun semua orang terlahir dalam derajat yang sama, pasti akan ada pembeda setelah bayi tumbuh dan menerima bermacam-macam pendidikan. Dan dari situlah manusia perlahan memiliki tingkatan yang berbeda. Bersamaan saat pemikirannya tersebut, kini di bus tengah terlihat seorang murid imut berboba besar mencoba meminta seorang laki-laki supaya memberikan kursi prioritas kepada nenek tua renta. Namun, meski si cowok terus didesak beberapa penumpang yang setuju pada perilaku baik si boba besar, dia sama sekali tidak peduli karena menurut pandangannya mau itu kursi prioritas atau bukan memiliki sifat dan kegunaan serupa. Sambil menyindir orang yang terus memojokkan dia dengan menanyakan kenapa tidak mereka saja yang memberikan kursinya. Sama halnya Ayano Koji sendiri di mana memiliki pikiran yang mirip seperti cowok itu. Juga bertepatan itu, dia dibuat tertarik pada seorang cewek yang juga tak bergeming dari kursinya. Terus perdebatan pun berakhir setelah salah satu orang memberikan kursi. Dan tibalah Ayano Koji di tujuan, yakni sebuah sekolah khusus metropolitan Tokyo yang didirikan pemerintah dengan jaminan siapapun yang lulus pasti akan mendapat rekomendasi, mau itu kuliah ataupun kerja di tempat yang diinginkan. Hendak masuk gedung, Ayano Koji dicegat Ciwi yang sempat menarik perhatiannya di bus. Rupanya dia ingin menanyakan alasan Ayano Koji terus memandanginya tadi. Kemudian setelah mengonfirmasi alasan Ayano Koji yang tertarik karena sama-sama tidak mau menyerahkan kursi pun, akhirnya si Ciwi itu langsung pergi. Lalu setelah itu, memperingati hari penerimaan murid baru, kini dipertontonkan pidato sambutan dari ketua OSIS yang bernama Horikita Manabu. Barulah sesaat kemudian kelas dibagi dan memperlihatkan Ayano Koji berada di kelas yang sama dengan kedua Ciwi dari bus tadi, plus cowoknya juga. Tak hanya itu, secara kebetulan Ayano Koji duduk bersebelahan dengan salah satu Ciwi itu. Dan memecah keramaian, seorang siswa tampan memperkenalkan diri sebagai Hirata Yusuke, terus mengajak yang lain untuk memperkenalkan diri juga supaya semuanya bisa lebih akrab. Mengikuti usulan Hirata, Ciwi boba besar sebelumnya pun memperkenalkan diri yakni Kushida Kikyo. Dan seperti bayangan dengan privilege boba badak dan wajah imut, seketika dia langsung menjadi sorotan banyak pria. Sementara itu, Ayano Koji justru sedang memikirkan bagaimana cara dia memperkenalkan diri, mengingat dirinya sama sekali tidak memiliki kelebihan apapun, benar-benar seperti orang rata-rata pada umumnya. Dan saat tiba gilirannya, dia pun memperkenalkan dirinya dengan suaranya yang rendah tanpa tersirat semangat di dalamnya, dan berakhir membuat tanggapan dari semuanya pun sunyi dan hening. Terus waktu giliran setelah Ayano Koji memiliki tampang seperti preman cowok itu dengan lantang menolak untuk memperkenalkan diri. Barulah setelah itu, guru sekaligus wali dari kelas ini memasuki ruangan. Bernama Cabashira Sae, dia memiliki sikap yang tegas dan wajah yang cantik, bahkan lebih badak dari Kushida. Sebagai wali kelas D, dia membagikan buku tata tertib terus berlanjut menjelaskan aturan yang ada di sekolah ini. Tak seperti sekolah pada umumnya, seluruh siswa akan tinggal di asrama plus dilarang menghubungi dunia luar bahkan keluarga sekalipun. Tapi meski begitu, sekolah sudah menyediakan area khusus seperti mall, kafe, dan hiburan lainnya. Sedangkan untuk biayanya sendiri, para murid perlu membayar menggunakan poin sebagai ganti uang saku dari sekolah, di mana akan dibagikan setiap awal bulan melalui HP milik siswa. Dengan poin tersebut, para siswa bisa membeli apapun yang ada di area sekolah sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian sebagai awalan, masing-masing murid kini telah dibagikan sebesar 100.000 poin untuk bulan pertama. Mengetahui 100.000 poin setara dengan 100.000 yen, tentu para murid terkejut pada nominal tersebut. Terus menanggapi keterkejutan para murid, Cabashira Sensei mengatakan kalau para murid di sekolah ini dinilai dari kepantasan. Dan pemberian 100.000 poin tersebut sebagai bukti kalau sekolah menghargai kepantasan mereka karena sudah diterima ke sekolah elit ini. Berlanjut setelah pulang sekolah, Ayano Koji kini tengah berbelanja untuk kebutuhannya.
Sambil memilih berbagai barang, dia masih memikirkan alasan di balik tindakan pemerintah yang mau menggelontorkan uang sebanyak itu hanya untuk dibagikan kepada siswa SMA. Mengetahui pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 360 miliar yen per tahunnya. Bertepatan itu, lagi-lagi secara kebetulan dia bertemu Ciwi yang duduk di sebelahnya. Beralasan tidak enak kalau tak tahu nama orang yang duduk di dekatnya, Ayano Koji pun menanyakan nama dia. Dan diketahuilah namanya Horikita Suzune. Mendengar nama Horikita, spontan Ayano Koji mengingat sosok ketua OSIS sebelumnya. Sesudah itu, Ayano Koji yang melihat berbagai barang pilihan Horikita di mana tergolong murah, mencoba menawarkan barang yang sedikit lebih mahal. Meskipun dengan pribadi Horikita yang tergolong cuek terus menolak usulan Ayano Koji. Tak lama kemudian mereka berdua dibuat heran dengan keberadaan beberapa kumpulan barang yang ditandai sebagai gratis. Tentu mereka dibuat merasa aneh mengingat sekolah memberikan uang yang besar setiap bulannya. Bertepatan itu tiba-tiba salah satu murid kelas D bertampang preman sebelumnya terlihat sedang ribut dengan para senpai. Saat berdebatan itu, sebelum para senpai pergi, tanpa sengaja Ayano Koji mendengar perkataan mereka di mana meremehkan kelas D, dengan mengatakan kalau kelas D belum merasakan neraka yang sebenarnya. Dan singkat saja, seluruh murid telah memiliki circle masing-masing, menyisakan murid-murid cuek dan pemilik hawa keberadaan tipis yang tidak tergabung ke salah satu circle tersebut. Terus saat Ayano Koji mau menuju kantin, tiba-tiba dia dicegat oleh Kushida. Ternyata dia ingin meminta bantuan Ayano Koji supaya bisa mendekati Horikita dan mengajaknya berteman, mengingat hanya dia sajalah yang pernah berbicara dengan Horikita. Meskipun ingin menolak setelah melihat kombinasi wajah imut serta boba badak di hadapannya, dia pun jadi ragu. Kemudian berlanjut setelah jam pelajaran usai dan waktunya pulang. Di saat itulah Ayano Koji mencoba mengajak Horikita untuk menemaninya ke sebuah kafe. Meskipun sempat curiga, akhirnya Horikita pun mau mengingat Ayano Koji tak punya teman untuk menemani. Terlihat kafe yang begitu ramai berisikan para ciwi-ciwi dari berbagai kelas. Mencari kursi kosong, keduanya langsung duduk setelah melihat kursi yang ditinggal pergi oleh beberapa murid. Kemudian tepat setelah itu, Kushida muncul menegur mereka berdua dan mencoba mengajak ngobrol. Namun bertepatan itu pula, Horikita malah berpamitan dan hendak pergi. Karena menurutnya dia sudah tak punya alasan menemani Ayano Koji dengan adanya Kushida. Selain itu, Horikita sadar dan tidak menyukai metode Kushida yang memancingnya untuk keluar. Dan terbongkarlah semua setelah Horikita menjelaskan rincian rencana Kushida. Terus saat Kushida meminta Horikita menjadi temannya, dia terus ditolak dan menyuruhnya agar mengabaikan keberadaannya serta membiarkan dia sendiri. Lalu hari-hari terus berlanjut dengan para siswa D yang terus hura-hura dan melakukan pemborosan tanpa pikir panjang diikuti kemalasan yang tak terkendali. Sampai tibalah di awal bulan berikutnya, para murid kelas D sama sekali belum menerima poin bulanan dari sekolah. Karena itu, semua murid pada protes ke Cabashira Sensei, tapi tanggapannya justru membuat semua orang tak bisa berkata. Alih-alih memberikan poin, Cabashira Sensei justru membongkar semua pelanggaran seluruh siswa secara rinci, dan mengatakan kalau berdasarkan kepantasan dari penilaian sekolah, seluruh siswa kelas D sama sekali tak bernilai. 本当に愚かだな、お前たちは。入学式の日にも言っただろう。この学校は実力で生徒を測ると。今月振り込まれるポイントはゼロだ。査定の結果、お前たちは当初持っていた10万ポイントを全て失った。お前たちは評価ゼロのクズというわけだ。 Kemudian waktu berlalu dan terlihat para kelas D yang sedang menikmati keseruan dalam jam pelajaran renang. Tidak seperti para murid kebanyakan, Ayano Koji dan Horikita duduk berdampingan sambil membicarakan tentang sistem S. Sebuah sistem yang belum lama ini dijelaskan oleh Cabashira Sensei, di mana berfungsi menilai kemajuan dan kepantasan setiap kelas terus menyatakannya dalam bentuk angka dengan nama poin kelas, yang juga menjadi patokan sebagai jumlah uang saku yang akan diterima siswa tiap bulannya, di mana setiap satu poin kelas, para siswa akan mendapat 100 poin pribadi. Tapi meski kelas D sudah kehilangan seluruh poin kelasnya, masih ada kemungkinan bagi mereka untuk mendapat poin itu kembali. Dan jika poin kelas mereka melebihi kelas lain, mereka dapat naik ke kelas C, B, atau bahkan kelas A.
Salah satu metodenya sendiri adalah dengan memanfaatkan ujian semester maupun tengah semester yang kemungkinan mereka bisa mendapat 100 poin kelas. Namun di kelas yang dalam segala aspek ketertiban jauh tertinggal dari kelas lain ini, hal itu juga berlaku pada nilai ujian mereka yang benar-benar sampah. Kemudian Sabashira Sensei pun mewanti-wanti, yaitu bagi siapapun yang mendapat nilai merah dengan kata lain di bawah KKM, maka dia akan langsung dikeluarkan. Karena itu, menurut kesimpulan Ayano Koji, seluruh murid dari kelas D harus mengubah kebiasaan serta berusaha sebaik mungkin untuk mendapat nilai tertinggi. Di mana jika memang mau mendapat rekomendasi untuk kuliah dan kerja di tempat yang diinginkan, mereka harus mencoba mengambil alih kelas C. Terus singkat cerita, beralih ke kantin di mana Ayano Koji sekarang sedang ditraktir menu spesial oleh Horikita. Meski sedikit curiga, Ayano Koji pun memakan itu. Barulah tepat setelah itu Horikita memulai pembicaraan. Dimulai dari tentang Hirata yang mencoba mendongkrak nilai para murid untuk menghadapi ujian semester dengan mengadakan belajar kelompok. Tetapi terdapat 3 murid goblok yang menolak ajakan Hirata, yaitu murid bernama Sudo, Ike, dan Yamauchi. Mengingat mau tak mau kelas D harus mencoba naik tingkat, ditambah Horikita yang masih tidak bisa menerima kalau dirinya ditempatkan di kelas D, Horikita pun berobsesi untuk merangkak naik ke kelas A. Dan untuk itu membuat Ayano Koji merasa tidak enak dengan mentraktir menu spesial. Horikita memanfaatkan itu untuk membuat dia mau membantunya mencoba mengajak 3 orang tadi untuk ikut belajar kelompok dengannya. Terus langsung pergi setelah memberikan nomor HP milik dia. Tapi meski begitu, alhasil Ayano Koji pun meminta bantuan kepada orang yang cukup akrab dengan mereka. Dan untungnya meminta bantuan kepada Kushida adalah pilihan ampuh untuk membujuk 3 sekawan tadi. Namun berbeda pada Horikita yang terus menolak Kushida, di mana sebagai imbalan atas jasanya mengajak Sudo, Ike, dan Yamauchi, Kushida mau gabung ke dalam kelompok belajar Horikita. Walaupun demikian, Kushida tak memperdulikan penolakan Horikita dan tetap berniat ikut. Kemudian keesokannya saat mengadakan kelompok belajar di perpustakaan, Sudo yang merasa direndahkan dengan sikap Horikita pun marah padanya. Dan diikuti Ike dan Yamauchi, mereka pun langsung pergi. Sementara Horikita yang dinasihati tentang kesalahannya, dia malah menanggapi kalau dirinya memang salah sudah membuang waktu untuk melakukan hal tak berguna. Di mana menurut dia kalau memang mereka akan jadi penghalang, lebih baik keluar saja. Lalu singkat cerita, saat hari sudah malam, Ayano Koji yang merasa bosan memilih untuk membeli minuman di vending machine. Namun tanpa diduga, dia melihat pemandangan yang tidak biasa. Terlihat Horikita yang sedang berbicara dengan kakaknya yang tak lain adalah Horikita Manabu, si ketua OSIS. Terdengar kekecewaan Manabu pada Horikita yang terus mengikutinya memilih sekolah ini dan malah berada di kelas D. Karena itu Manabu pun berniat menghajar Horikita. Tapi tepat sebelum itu Ayano Koji muncul menghentikannya. Di waktu inilah Manabu dibuat tertarik pada Ayano Koji, di mana menurut kabar yang dia terima terdapat murid di mana dalam seluruh nilai ujian masuknya memiliki nilai 50. Begitu juga pada Ayano Koji yang mendapat nilai 50 di setiap ujiannya baru-baru ini. 今年の入学試験、全科目で50点を取ったという新入生がいたな。狙って揃えたな。偶然って怖いっすね。なかなかユニークな男だな。上のクラスに上がりたければ死に物狂いであがけ。 Terus setelah berpisah dengan Manabu, Horikita mencoba menggali informasi tentang Ayano Koji. Tapi Ayano Koji justru mengalihkan pembicaraan dengan mengungkit tentang belajar kelompoknya. Dan jawaban Horikita masih saja kekeh seperti sebelumnya yang berkeinginan menyingkirkan para penghambat. Namun tepat saat itu, Ayano Koji menentang pemikiran Horikita yang selalu menganggap orang lain sebagai penghambat. Dan juga kemungkinan pandangan Horikita lah yang menjadi sebab dia berada di kelas D. Lalu singkat cerita, tibalah hari pengumuman nilai ujian, di mana secara mengejutkan hampir di semua mata pelajaran seluruh siswa mendapat nilai yang cukup tinggi. Dan di saat semua orang memuji dan berterima kasih pada Kushida, di sisi Horikita sendiri bertanya pada Ayano Koji tentang apa yang telah dilakukan sampai hal mengejutkan ini bisa terjadi. Karena itu, Ayano Koji pun menceritakan semua runtutannya dari 3 hari yang lalu.
Dimulai dari Ayano Koji yang mencoba mengajak Sudo ke dalam kelompok belajar bersama Kushida. Terus karena dia tak mau untuk berjaga-jaga di hari berikutnya, Ayano Koji mengajak Kushida untuk menemui senior dari kelas D. Diawali dengan memperkenalkan diri, Ayano Koji langsung menyinggung tentang makan siang senior yang tampak tidak enak, di mana merupakan menu gratis untuk semua murid yang sudah kehabisan poin. Baru kemudian dia meminta soal ujian ketika si senior berada di tahun pertama, dengan menawarkan 10.000 poin sebagai imbalannya. Mulanya senior tidak mau menerima tawaran hanya dengan bayaran 10.000 poin saja, dan meminta 30.000 poin untuk kesepakatan. Tapi keberadaan Kushida bersama buba badaknya tentu memberikan tekanan yang cukup ampuh sampai akhirnya mereka sepakat di angka 15.000 poin. Sesudah itu, Kushida bertanya-tanya mengenai tindakan seperti ini karena menurut dia ini sama saja mereka melakukan kecurangan. Tapi berbeda pada Ayano Koji yang sama sekali tidak merasa seperti itu. Justru dia semakin yakin setelah melihat ekspresi senior kalau jual beli soal ujian semacam ini sudah sering terjadi sebelumnya. Juga meskipun kemungkinan soalnya tidak sama pada ujian kali ini, tapi menurut Ayano Koji soalnya juga tidak akan jauh berbeda. Itu terbukti sesaat setelah Ayano Koji menerima surel dari senior tadi. Namun meski begitu, dia tidak ingin segera membagikan soal-soal tersebut pada yang lain, melainkan memilih menunggu sampai tepat 1 hari sebelum ujian diadakan. Karena dengan itu, semua orang pasti akan mempelajarinya seserius mungkin supaya bisa menghafalnya. Di saat inilah Kushida merasa kalau Ayano Koji sebenarnya murid yang sangat cerdik. Dan walaupun secara garis besar Ayano Koji memiliki peranan paling besar, dia memilih untuk tidak mencolok serta merahasiakannya, dengan membiarkan Kushida untuk menjadi superstar di ujian kali ini. Kemudian sesuai rencana, keesokan harinya tepat sebelum hari ujian, Kushida membagikan salinan soal-soal yang baru didapat. Dan dengan semua itulah seluruh murid mendapat nilai yang cukup baik. Tapi meski begitu, tindakan Ayano Koji ini masih belum bisa menyelamatkan nilai bahasa Inggris milik Sudo. Karena itulah sangat disayangkan kalau Sudo harus dikeluarkan dari sekolah ini. Tentu hal itu menimbulkan keributan bagi para siswa yang peduli dan merasa kasihan pada Sudo, terutama Hirata selaku ketua kelas, juga Kushida yang selalu peduli pada semua temannya. Sesudah itu, sesaat setelah Cabashira Sensei keluar dari ruang kelas, Ayano Koji ikut keluar dengan alasan ingin ke toilet. Namun nyatanya berbeda, di mana Ayano Koji justru mengikuti Cabashira Sensei ke atap gedung sekolah. Membuka perbincangan dengan sebuah pertanyaan tentang kesetaraan masyarakat di Jepang, Ayano Koji meminta pendapat dari Cabashira Sensei. Dan menurut pendapat Sensei sendiri, sama sekali tidak ada kesetaraan di kehidupan masyarakat. Karena itu, Ayano Koji pun langsung menyahuti tentang aturan sekolah yang setidaknya bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan setara. Karena itu, Ayano Koji ingin membeli nilai untuk ditambahkan ke dalam nilai ujian Sudo, sesuai pada aturan yang dijelaskan Cabashira Sensei, di mana semua hal di sekolah ini bisa dibeli menggunakan poin. Namun meski begitu, harga dari nilai ujian sendiri sangatlah mahal, membuat bahkan Ayano Koji yang menjalani hidup irit tidak memiliki cukup poin. Barulah bertepatan itu, tiba-tiba Horikita muncul setelah mengikuti Ayano Koji dan berniat membayar kekurangan poin yang diperlukan. Dengan itu pula pengeluaran Sudo telah dibatalkan. いいだろう。須藤の1点を売ってやる。学校史上一度たりとも D クラスが上に上がったことはない。学校から見放された不良品のお前たちがどうやって上を目指すなら楽しみにしようじゃないか。 Terus sesuai dengan hasil nilai ujian, sekarang kelas D pun berhasil menambah 87 poin kelas. Kemudian di malam harinya, kelompok Sudo, Ike Yamauchi, serta Kushida dan Horikita mengadakan perayaan di kamar Ayano Koji. Di sini semua orang yang penasaran tentang cara Ayano Koji dan Horikita mencegah pengeluaran Sudo, Ayano Koji langsung mengarang cerita heroik dengan Horikita sebagai tokoh utamanya. Alhasil kelompok Sudo yang sebelumnya sangat jengkel ke Horikita kini terus menyanjungnya, sampai pada akhirnya pesta pun selesai. Di saat itu Ayano Koji sadar kalau Kushida lupa membawa HP-nya. Karena itu dia pun mengikuti Kushida berniat mengembalikannya. Tapi saat mengikuti Kushida, kita dikejutkan pemandangan Kushida yang memiliki sifat 180 derajat dari sifatnya sehari-hari, di mana sama sekali tidak menampilkan kelembutan, melainkan penuh kebencian sambil mengolok-ngolok nama Horikita. Sampai ketika Ayano Koji tidak sengaja membuat suara dan disadari oleh Kushida.
Lalu setelah Ayano Koji mengembalikan HP-nya, Kushida langsung mengancam Ayano Koji agar merahasiakan karakter aslinya ini. 誰かに話したら容赦しないから、あんたにレイプされそうになったって言いふらしてやる。大丈夫、証拠もある。私は本気。今ここで知ったことを誰にも話さないと誓えるかどうか。よし、また秘密ができちゃったね。 Hari berganti dan sambil dirinya yang masih sedikit ngantuk, Ayano Koji akan berangkat sekolah. Sesaat ketika lift terbuka, Ayano Koji dikejutkan pada dua orang yang di muka umum memiliki sifat berkebalikan tengah berangkat bersama, di mana diketahui kalau Kushida terus menunggu Horikita di depan kamar asramanya. Dan lanjut seperti biasa, Horikita langsung bergegas menjauh setelah tiba di lantai dasar. Sementara Kushida berhenti saat disapa oleh Chiwi dari kelas B bernama Ichinose Honami. Pada awalnya dia basa-basi dengan menebak kalau Ayano Koji adalah pacar Kushida. Baru kemudian dia memastikan apakah kelas D juga belum menerima poin pribadi dari sekolah. Yang mana hal itu dikonfirmasi Cabashira Sensei yang mengatakan kalau ada sedikit masalah hingga mengakibatkan penundaan pembagian poin. Terus waktu sehabis pulang sekolah, Ayano Koji dipanggil oleh Ichinose ke belakang gedung sekolah. Mulanya Ayano Koji berpikir kalau Ichinose akan menembaknya, tetapi ternyata tidak. Di mana nyatanya Ichinose ingin meminta Ayano Koji untuk berpura-pura menjadi pacarnya sebagai alasan supaya bisa menolak orang yang mau menembaknya. Sampai ketika muncullah seorang perempuan dari kelas yang sama dengan Ichinose. Saat Ichinose akan beralasan dengan memanfaatkan Ayano Koji langsung menyela dan menasehati Ichinose supaya berterus terang apa adanya. 一ノ瀬、誰かに告白するってそんな生優しいものじゃないだろう。喉元まで出かかった好きの言葉はなかなか出てこなくて、毎日のように悶々とした時間を過ごして、それでもできなくて、お前はその子の必死な思いに応えないといけないんじゃないのか。ま、俺が言うのもなんだけどな。 Lanjut sesaat kemudian, Ichinose menghampiri Ayano Koji setelah menolak teman sekelasnya itu dan berterima kasih ke Ayano Koji. Singkat cerita, hari berganti dan keadaan kelas saat ini sedang ribut sambil semua orang terus menyalahkan Sudo. Ternyata itu disebabkan oleh adanya laporan ke pihak sekolah dari kelas C yang mengklaim kalau Sudo telah menyerang dan melukai murid kelas C selepas usai menjalani ekskul basket. Namun Sudo masih terus beralasan kalau dia hanya membela diri saja. Meski begitu, Sudo sama sekali tidak memiliki bukti ataupun saksi untuk mendukung alibinya. Karena itu, bisa saja poin kelas D akan dikurangi lagi jika sampai Sudo terbukti salah. Alhasil, seluruh kelas D pun mencoba mencari saksi dari kejadian tersebut, kecuali Horikita dan Sudo tentunya sebagai orang yang memiliki kasus. Tapi meski sudah berkeliling mencari informasi, mereka sama sekali tidak menemukan info apapun. Sampai ketika Ichinose muncul sambil menawarkan bantuan walaupun awalnya Ayano Koji ragu menerima bantuan itu, mengingat mungkin saja kelas B mau menjebak kelas D. Terus Ichinose pun meyakinkan Ayano Koji dengan mengungkit hutang budinya dari tempo hari. Lanjut keesokannya, Ayano Koji melihat mading di mana terdapat pengumuman untuk mencari informasi dengan menawarkan imbalan bagi siapapun yang mau memberikan informasi. Sesaat kemudian, Ichinose menerima sebuah pesan anonim yang memberikan info tentang Ishizaki, salah satu murid yang bertengkar dengan Sudo. Di mana isi pesan itu mengatakan kalau Ishizaki semasa SMP adalah murid yang suka dan jago banget berantem. Bahkan katanya Ishizaki tak segan menghajar para senior bahkan juga guru. Sesuai informasi tersebut, sangatlah aneh Sudo bisa melawan Ishizaki ditambah dua anggota klub basket tanpa adanya luka sedikit pun. Karena itu, Kanzaki, teman kelas Ichinose, berspekulasi kalau mungkin saja Sudo sengaja dibiarkan menang, membuat semuanya jadi masuk akal. Terus saat Ichinose mau mengirimkan poin sebagai imbalannya, dia kebingungan cara mengirimkan poin mengingat pengirim pesan ini adalah anonim. Bertepatan itu, Ayano Koji menawarkan bantuan dan alangkah terkejutnya Ayano Koji saat melihat jumlah poin milik Ichinose yang mencapai 2 juta poin lebih. Kemudian ketika pulang, Ayano Koji disambut oleh 3 sekawan dan Kushida yang berada di dalam, di mana rupanya secara diam-diam mereka telah membuat kunci duplikat untuk kamar Ayano Koji. Terus tak lama setelah itu, Horikita muncul hendak membicarakan tentang saksi yang mungkin saja tahu dan melihat kejadian saat Sudo berkelahi.
di mana secara mengejutkan orang itu adalah salah satu siswa dari kelas D yang bernama Sakura. Namun walaupun terdapat saksi, menurut Horikita situasi sekarang ini tidak akan banyak berubah. Dan sesudah itu, tanpa menjelaskan maksudnya, Horikita langsung pergi. Lalu di malam harinya, Kushida yang masih kepikiran pada perkataan Horikita menemui Ayano Koji untuk meminta penjelasan tentang maksud Horikita. Karena itu, sambil berjalan-jalan santai, Ayano Koji pun mengatakan mengenai pikiran Horikita, di mana masalah utama dari peristiwa ini bukanlah alasan Sudo benar atau tidak, melainkan pada sifat Sudo sendiri yang dasarnya suka berkata kasar dan sering ngamuk-ngamuk. Akibatnya banyak orang yang skeptis pada Sudo, ditambah lagi Sudo sama sekali tidak merasa bersalah pada kejadian ini, membuat Horikita malas untuk membantunya. Terus hari berganti, mencoba memastikan kebenaran tentang Sakura sebagai saksi, Kushida pun mencoba berbicara dengannya. Tapi hanya dengan menyebutkan nama Sudo, Sakura langsung lari mengakibatkan kamera miliknya jatuh dan mati. Oleh sebab itu, Kushida dan Ayano Koji pun dimintai Sakura untuk menemaninya mengurusi kameranya. Mengetahui kepribadian Sakura yang takut berhubungan dengan orang lain, keduanya menemani Sakura mengurus garansi kameranya itu. Di toko, mereka dilayani oleh seorang laki-laki freak yang mencoba mengecek kartu garansi. Baru setelahnya meminta nomor HP Sakura. Bertepatan itu, Ayano Koji yang melihat Sakura merasa takut menuliskan nomornya, dia pun memberikan nomor HP-nya dan menyuruh untuk menghubungi Ayano Koji kalau kameranya sudah siap. Sesudah itu, mereka bertiga pun ngopi bareng. Terus saat Kushida pergi ke toilet, Sakura meminta pendapat ke Ayano Koji tentang kasus Sudo. Dan jawaban Ayano Koji sendiri juga tidak menyarankan Sakura untuk membantu Sudo. Tapi dia menyuruh Sakura untuk melakukan apa saja yang dia mau, sampai akhirnya Kushida kembali dan mengajak untuk pulang. Terus Kushida yang ikut ke asrama Ayano Koji, dia menunjukkan berbagai foto dari internet yang mana modelnya sangat mirip dengan Sakura. Juga menurut Ayano Koji sendiri, memang agak berbeda dari penampilan Sakura di sehari-harinya. Namun salah satu foto tersebut membuktikan kalau model foto tersebut diambil di asrama sekolah ini. Selain itu, Ayano Koji juga merasa aneh pada Sakura yang menggunakan kacamata palsu. Dan sesaat kemudian, Kushida pun mendapat pesan dari Sakura yang mau membantu. Singkat cerita, rapat pembahasan kasus Sudo sekarang akan diadakan. Dengan perwakilan kelas D yaitu Horikita dan Ayano Koji serta Cabashira Sensei sebagai pendamping. Sedangkan pemimpin rapat ini adalah si ketua OSIS. Terus mengingat Manabu adalah orang yang paling dihormati dan ditakuti oleh Horikita, alhasil dia pun tak bisa mengendalikan arus yang mana semakin menyudutkan Sudo. Karena itu, Ayano Koji pun menggelitiki Horikita sampai membuat semua orang heran terhadap tingkahnya. Di mana ini dia lakukan supaya Horikita kembali fokus dan bisa mengikuti jalannya rapat dengan seksama. Baru kemudian Horikita meminta untuk membiarkan saksi memasuki ruangan. Dan masuklah Sakura sambil membawa sebuah barang bukti, sebuah memori di mana berisikan sebuah foto yang memperlihatkan Sudo sedang dipegangi oleh para siswa kelas C. Namun karena foto itu tidak bisa membuktikan pihak siapa yang lebih dulu memulai perkelahian, dengan dipertimbangkan luka yang diterima, kelas C pun mengajukan kompromi untuk memberi hukuman skors pada Sudo selama 2 minggu, sedangkan kelas C 1 minggu. Walau begitu, Horikita menolak penawaran tersebut dan dengan tegas menyatakan kalau Sudo tak bersalah, juga dia yakin kalau semua ini adalah perangkap dari skenario kelas C. Alhasil, dengan kedua pihak yang terus memberikan dua keterangan berbeda, Manabu pun memilih menghentikan rapat dan meneruskannya besok. Juga tak hanya itu, dia juga mempertimbangkan hukuman drop out bagi siapapun yang terbukti berbohong. Terus sesaat kemudian, Ayano Koji dan Horikita mengunjungi gedung khusus untuk mencari barang bukti. Dengan suhu gedung yang terbilang cukup panas, ini merupakan tempat yang sangat pas buat melakukan provokasi. Dan di saat itu pula, Ayano Koji nyeletuk kalau di sini tidak ada kamera CCTV. Juga bertepatan itu, Horikita terpikirkan sesuatu untuk dilakukan. Kemudian hari berganti, dan saat Ayano Koji memasuki kelas, dia menegur Sakura yang entah karena apa terlihat begitu gelisah. Terus mencoba menenangkannya, Ayano Koji menyuruh Sakura untuk minta bantuan ke dia saja kalau ada sesuatu. Terus waktu Sakura mau bercerita, tiba-tiba saja Horikita mengirimi Ayano Koji pesan yang menyuruhnya untuk segera ke gedung khusus. Lalu terlihat 3 sekawan kelas C yang pergi ke gedung khusus setelah mendapat panggilan dari Kushida. Tapi di tempat khusus bukannya Kushida, melainkan Ayano Koji yang sudah menunggu mereka. Menolak berbicara, Ishizaki dan temannya berniat langsung pergi sebelum dihentikan Horikita yang mengungkit tentang kamera CCTV. Ya,
Dia telah menyiapkan bukti palsu dengan memasang CCTV untuk menggertak mereka bertiga supaya mau menarik laporannya mengenai Sudo. わざわざ俺たちに教えなくてもいいはずだ。事情はどうあれ、須藤はお前たちを殴った。その事実は変えられない。もちろん須藤も処罰されるが、お前たち3人は退学だろうな。悪質な嘘で学校中を巻き込んだんだ。そうなって当然だろ。学校側は試してるんだ。俺たちが問題を解決できるかどうか。嫌だ。大学なんて。あなたたちが訴えを取り下げれば、この事件は存在しなくなるわ。存在しない事件を誰も裁くことはできない。 Dan meski sempat ragu, para kelas C yang takut akan dikeluarkan dari sekolah pun setuju untuk menarik keluhannya. Sedangkan di tempat lain terlihat Sakura yang sangat was-was di mana sepertinya dia sedang diikuti oleh seseorang. Bersamaan itu, Ayano Koji tengah mengembalikan kamera CCTV yang sebelumnya dipinjam dari Ichinose guna mengancam kelas C. Kemudian tiba-tiba Ayano Koji menerima panggilan dari Sakura yang mencoba minta tolong, tetapi tidak terdengar jawaban ketika Ayano Koji mencoba menanggapinya. Ternyata saat ini Sakura sedang dijegal oleh seseorang yang rupanya orang itu adalah pelayan dari toko elektronik sebelumnya. Di mana dia yang merupakan fans fanatik dari blog milik Sakura, sekarang dia berusaha untuk memperkasus Sakura. Sampai ketika Ayano Koji muncul sambil memotret perbuatan pria bejat ini. Ditambah lagi, Ichinose yang tadi sedang bersama Ayano Koji juga datang sambil membawa security untuk menangkapnya. Di sisi lain, dengan dicabutnya laporan kelas C, Cabashira Sensei pun memanggil Horikita dan bertanya tentang siapa orang yang sudah mengatur rencana untuk menggertak kelas C. Walaupun Horikita tak mau menjawab, Cabashira Sensei tetap memberikan nasihat padanya tentang keinginannya untuk mencapai kelas A. Di mana dia menyarankan Horikita untuk memahami tentang Ayano Koji sebaik mungkin, mengingat perilaku aneh Ayano Koji yang meski sangat hebat dan juga cerdik, tetapi sama sekali tidak mau mengungkap semua itu. Selain itu, siswa kelas D sendiri adalah tempat berkumpulnya para murid dengan berbagai macam penyimpangan. Dan menurut Cabashira Sensei sendiri, di antara semua murid, Ayano Koji lah yang paling menyimpang. Tak lama kemudian, Manabu yang sedari awal memang sudah tertarik pada Ayano Koji, dia terus tak acuh pada pernyataan Ayano Koji yang terus berkata kalau semua peristiwa ini diatasi berdasarkan rencana Horikita. Tak cukup di situ, Manabu bahkan menawarkan posisi sekretaris kepada Ayano Koji. Walaupun Ayano Koji langsung menolaknya sebelum akhirnya berpisah, yang mana secara tak sengaja semua pembicaraan mereka didengar oleh Horikita. Dan sesuai anjuran Cabashira Sensei, Horikita terus mencoba menggali informasi tentang Ayano Koji dan alasan dia memanipulasinya, dan memancing untuk membuat bukti palsu serta tentang identitas Ayano Koji. Bertepatan itu, sekilas kita diperlihatkan flashback singkat Ayano Koji yang tengah berada di sebuah fasilitas. Di sebuah ruangan yang semuanya serba putih, ayah Ayano Koji mengatakan kepadanya kalau memiliki kemampuan tetapi tidak mau menggunakannya adalah perilaku orang bodoh. Sampai akhirnya, meskipun pada awalnya terdapat begitu banyak anak-anak di fasilitas itu, secara perlahan mereka berkurang satu persatu sampai akhirnya menyisakan Ayano Koji saja. Terus cerita berlanjut, dan meskipun Ayano Koji mau membantu Horikita naik ke kelas A, dengan tegas Ayano Koji menyuruh Horikita untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Singkat cerita, sekolahan mengajak seluruh murid tahun pertama untuk liburan menggunakan sebuah kapal pesiar. Dan di malam harinya, secara diam-diam Cabashira Sensei memanggil Ayano Koji untuk menemuinya di sebuah tempat teater. Awalnya dia memberitahukan Ayano Koji kalau beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang menghubungi pihak sekolah di mana meminta untuk mengeluarkan Ayano Koji. Namun karena Ayano Koji tidak tahu identitas orang tersebut, dia pun acuh tak acuh pada berita tersebut. Barulah kemudian Ayano Koji dibuat marah saat Cabashira Sensei mengancam Ayano Koji akan dikeluarkan jika dia tidak serius untuk naik ke kelas A, menggunakan kemampuan aslinya. Dan meskipun jengkel untuk sementara waktu, Ayano Koji memilih menurutinya terlebih dulu. Di esok harinya, berbeda dari siswa lain yang sangat menikmati liburan mewah ini, Horikita justru merasa curiga pada pihak sekolah, mengingat tujuan kapal ini berlayar adalah sebuah pulau milik sekolah di daerah Laut Selatan, di mana kemungkinan akan ada ujian yang menanti kedatangan mereka. Terus bertepatan itu, muncul seorang murid kelas C bernama Ryuen, orang yang sudah mengatur skenario untuk menjebak Sudo. Dan setelah dia mendengar kalau Horikita yang menggagalkan rencananya, Ryuen pun dibuat tertarik padanya. Sesaat kemudian muncul siswa lain bernama Ibuki yang juga merupakan bagian dari kelas C.
Meski begitu, dia datang menghampiri Ryuen dengan dipenuhi kebencian dan mencoba menghajarnya. Meskipun harus dicegah oleh Albert, orang yang selalu berada di dekat Ryuen. Terus di malam harinya, terlihat Sakura yang mengumpulkan tekad untuk mengajak Ayano Koji berkencan. Tapi tiba-tiba Kushida datang mengganggu membuat rencananya gagal total. Berlanjut keesokannya, terdengar pengumuman yang mengindikasikan kalau sebentar lagi mereka akan sampai di tujuan dan semua siswa diharapkan untuk menyempatkan diri menikmati pemandangannya. Baru setelah itu, seluruh siswa dikumpulkan di dek kapal untuk menjelaskan tentang kegiatan selanjutnya. Dan sesuai perkiraan Horikita, Sensei pun mengumumkan kalau ujian khusus akan dimulai, di mana semua murid disuruh untuk bertahan hidup selama 1 minggu di pulau terpencil ini. Karena itu, pihak sekolah pun memberikan berbagai kelengkapan sebagai alat bantu para siswa. Sekolahan juga membekali S-Point sebesar 300 bagi setiap kelas. Poin itu bisa digunakan untuk membeli macam-macam alat tambahan yang dibutuhkan setiap kelompok. Dan jika sampai hari ujian selesai S-Point mereka masih tersisa, poin itu akan diubah menjadi poin kelas. Selain itu, mereka juga bisa menambahkan S-Point dengan cara mengklaim suatu titik khusus menggunakan kartu kunci, yang hanya bisa digunakan oleh pemimpin kelas. Juga dikatakan kalau mereka bisa mendapat tambahan 50 S-Point kalau bisa menebak pemimpin dari kelas lain di akhir ujian nanti. Karena itu, kelas D pun membagi kelompok untuk mencari titik khusus sebagai tempat mereka berkemah. Dan kini Ayano Koji pun berada di kelompok yang sama dengan Sakura bersama Koenji. Terus mengingat Koenji memiliki ketangkasan yang luar biasa, akhirnya Ayano Koji dan Sakura pun terpisah dari dia. Sesaat kemudian, tak sengaja Ayano Koji melihat seorang murid kelas A bernama Katsuragi yang sedang memegangi kartu kunci sambil melihat-lihat sekitar. Baru setelah memastikan Katsuragi bersama temannya Yahiko pergi, Ayano Koji dan Sakura pun mengecek ke dalam gua yang baru saja diklaim kelas A. すごい秘密知っちゃったね。後で俺が平田に報告しておくよ。 Lalu berlanjut dengan kelas D yang juga baru saja menemukan spot khusus. Sesudah itu waktunya menentukan orang untuk dijadikan sebagai pemimpin kelas. Juga mengingat S-Point akan berkurang drastis jika pemimpin tertebak oleh kelas lain, mereka pun memilih mengerubungi pemimpin kelas saat mengklaim titik spot. Yang mana akhirnya Horikita lah yang dipilih sebagai pemimpin. Kemudian setelah selesai mendirikan tenda, Ayano Koji ditemani Sakura dan Yamauchi mendapat tugas untuk mencari kayu bakar. Di saat itu pula tak sengaja mereka bertemu dengan Ibuki yang memiliki lebam di wajahnya, di mana kemungkinan baru saja bentrok dengan teman sekelasnya. Sempat melihat sebuah kain terikat tak jauh dari sana, spontan Ayano Koji mencoba menghentikan Yamauchi yang mencoba membantu dia. Dan meskipun Ibuki sempat menolak bantuan Yamauchi, dia pun mau ikut setelah Yamauchi berniat terus menunggunya. Terus setelah seluruh kelas berunding, mereka pun setuju untuk menerima Ibuki tinggal di sini. Tapi kabar tak mengenakan muncul dari pihak sekolah yang menginfokan kalau Koenji baru saja mengundurkan diri dari ujian dan mengakibatkan S-Point kelas D berkurang sebesar 30 poin. Lalu berlanjut di hari berikutnya, memanfaatkan waktu luang, Ayano Koji mengajak Horikita untuk mencari informasi tentang kelompok dari kelas lain. Untuk pertama-tama, mereka memilih mengecek kemah kelas B, di mana terlihat semua orang yang terlihat cukup menikmati ujian ini seperti sedang menjalani liburan biasa. Kesempatan ini juga memperjelas hubungan aliansi antara kelas B dan kelas D. Di waktu ini, Horikita merasa salah satu dari mereka terlihat sedikit canggung dengan siswa lainnya, yang mana ternyata dia adalah Kanade, siswa dari kelas C yang menurut perkataan Ichinose dia telah diusir dari kelompoknya. Sesudah itu, saatnya mengunjungi kelas A, meskipun mereka sama sekali tidak mendapat informasi apapun setelah kelas A melarang keras kelas lain mendekati kemah mereka. Baru kemudian mengunjungi kelas C, Horikita dibuat tak bisa berkata-kata melihat seluruh murid kelas C sedang berpesta pora menghabiskan seluruh S-Point yang mereka miliki. Lalu singkat cerita, berlanjut pada hari keempat, Ayano Koji bersama Sakura yang ingin mengecek kelas C bertemu dengan Ichinose dan Kanzaki, di mana mereka dihadapkan pada fakta kalau seluruh kelas C sama sekali tidak tersisa, yang mana sudah kembali ke kapal semuanya. Baru kemudian pada hari kelima muncul konflik di antara kelas D. Ini didasari pada kenyataan kalau celana dalam milik Karuizawake baru saja dicuri dari dalam tasnya. Terus setelah melalui berbagai perdebatan dan bermacam asumsi, diputuskan kalau seluruh tas milik murid cowok akan digeledah oleh Hirata, orang good looking yang paling dipercaya kaum Hawa kelas D. Dan ketika sedang menunggu giliran, Ike dibuat tak percaya melihat apa yang ada di dalam tasnya. Ike yang kebingungan bagaimana barang bukti itu bisa berada di dalam tasnya pun panik dan malah memberikannya ke Ayano Koji.
Beberapa waktu berlalu ketika giliran Ayano Koji, meskipun dia sudah pasrah dan bersiap menjadi musuh seluruh kaum Hawa, Hirata yang menyadarinya justru tidak membeberkannya dan memilih diam. Barulah kemudian secara diam-diam Hirata meminta celana dalam itu dan membiarkan dirinya menjadi kambing hitam. Lagi pula Hirata sendiri adalah pacar Karuizawa. Terus di hari berikutnya dengan kepercayaan murid cewek yang sudah setipis tisu, mereka pun meminta untuk memisahkan dan memberi batas antara tenda cewek dan cowok. Namun dengan kebanyakan cowok tidak mau memindahkannya, Hirata yang tidak mau ada perpecahan akhirnya memilih untuk memindahkannya sendiri. Meski begitu, Horikita kurang setuju kalau cuma Hirata saja yang dibiarkan bolak-balik antara tenda cowok dan cewek, dan ujung-ujungnya Ayano Koji lah yang dipilih Horikita. Beberapa waktu berlalu, ketika Ayano Koji sedang mendirikan tenda kembali, Ibuki menghampirinya dan menanyakan pendapat dia mengenai pelaku asli dari pencurian sebelumnya. Awalnya Ibuki yakin kalau Ayano Koji pasti berpikiran sama seperti siswa lain yang terus sinis kepadanya. Tetapi jawaban Ayano Koji malah membuat Ibuki tersipu. 俺は信用する。正直に答えただけだ。ありがとう。そんな風に言ってくれるとは思わなかった。 Terus saat sore hari, Ayano Koji yang sedang berduaan dengan Horikita, tiba-tiba dia menyuruh Horikita untuk mengaku kalau saat ini dia tengah sakit. Namun karena Horikita menyangkal itu, Ayano Koji langsung memeganginya dalam posisi yang mudah disalahpahami. Barulah setelah Ayano Koji menyentuh dahi Horikita, Horikita sudah tidak bisa lagi mengelak. Walaupun tetap saja dia memilih untuk terus bertahan sampai akhir ujian. Lalu tiba di hari ke-6 pada saat Ayano Koji sedang menebar jala, dia meminta Horikita untuk menunjukkan kartu kunci milik pemimpin kelas. Dia beralasan kalau sebelumnya dikala melihat kartu milik kelas A, Ayano Koji masih ragu kalau yang dilihatnya adalah kartu kunci. Dan bertepatan itu Yamauchi muncul dan menjahili Horikita dengan menumpahkan lumpur di kepalanya. Karena itu Horikita pun memilih pergi mandi di sungai yang jauh dari keramaian. Terus di malam harinya Horikita menemui Ayano Koji dan bercerita kalau kartu kunci milik kelas D baru saja hilang ketika dia sedang mandi. Hal ini pun membuat Horikita merasa begitu putus asa atas kegagalan menjaga kartu kunci itu. Juga untuk mencegah adanya kepanikan, Ayano Koji pun menyarankan untuk sementara merahasiakannya dari yang lain. Tapi masalah terus bermunculan di mana entah ulah siapa buku panduan milik kelas D baru saja dibakar. Meski awalnya Horikita mencurigai Ibuki, itu berubah setelah melihat Ibuki yang sangat terkejut pada insiden ini. Walaupun begitu, berbeda pada masalah kartu kunci di mana bertepatan keributan yang terjadi secara bersamaan Ibuki juga menghilang. Karena itu, Horikita pun mencoba mengejar sampai tiba di tempat pertama kali Ibuki ditemukan. Dengan tubuh yang tidak fit, Horikita mencoba meladeni Ibuki untuk baku hantam. Di sela-sela perkelahian, Ibuki juga mencoba bersilat lidah untuk memastikan dalang di balik kebakaran barusan. Yang sekilas membuat Horikita terpikirkan pada sosok Ayano Koji dan berakhir tumbang. Setelah itu, Horikita pun sadar dengan Ayano Koji yang sedang menunggu di sampingnya. Juga pada akhirnya, Horikita yang sebelumnya merasa tidak butuh teman, secara perlahan kini dia sadar kalau segala kegagalannya ini terjadi akibat Horikita tidak punya orang lain untuk dipercaya menjaga kartu kunci. Bersamaan itu, sambil mendengar keluh kesah Horikita, Ayano Koji memegang leher Horikita yang membuatnya secara perlahan hilang kesadaran dan berakhir pingsan. Terus setelah itu, Ayano Koji membawa dia menemui guru Cabashira Sensei dan mengatakan kalau Horikita akan mengundurkan diri dari ujian khusus. Meskipun nantinya kelas D harus kehilangan poin lagi. Kemudian kembali ke kemah kelas D, Ayano Koji bercerita tentang kemunduran Horikita serta fakta kalau kartu kunci pemimpin telah dicuri. Karenanya Hirata pun sempat putus asa tentang apa yang harus dia jelaskan kepada yang lain. Di saat itu, Ayano Koji langsung menyambung kalau dia punya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan pada akhirnya hari ujian pun selesai yang berlanjut pada event yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni saatnya menebak pemimpin dari kelas lain. Terlihat Hirata yang mendapat informasi dari Ayano Koji tentang pemimpin kelas lain sedang menuliskannya di angket yang dibawa Cabashira Sensei. Lalu pas semua murid berkumpul untuk upacara penutupan dan pengumuman peringkat, Ryuen tiba-tiba muncul membuat semua orang terkejut yang mengira kalau dia sudah kembali di kapal.
Terlihat senyum percaya diri terukir di wajah Ryuen yang yakin kalau kelasnya lah yang menang. Keyakinan itu berdasarkan pada kontrak perjanjian dia dengan Katsuragi pada hari pertama, di mana sebagai ganti poin yang akan diberikan kelas A, Ryuen diwajibkan memberikan informasi mengenai pemimpin kelas lain. Untuk alasan itu, Ryuen pun menghajar Ibuki dan Kaneda sebelum mengirimnya untuk memata-matai kelas D dan B. Dan seperti yang sudah kita tahu, di hari kedua ujian seluruh siswa kelas C memilih kembali ke kapal, tapi tidak dengan Ryuen yang memilih untuk bertahan hidup di alam liar seorang diri. Di tengah kehidupannya, diam-diam Ryuen didatangi oleh Hashimoto, salah satu murid kelas A. Rupanya Hashimoto bertujuan mengkhianati kelasnya yang dipimpin oleh Katsuragi dengan membocorkan nama dari pemimpin kelas A. Di mana ternyata dalam kelas A saat ini tengah terbagi menjadi dua fraksi, yakni fraksi Katsuragi dan fraksi Sakayanagi Arisu. Yang sayangnya saat ini tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan kondisi tubuhnya yang memang terlahir sangat lemah. Awalnya, Ryuen berniat memberikan foto dari kartu kunci masing-masing kelas, tapi karena tiba-tiba kamera Ibuki rusak, dia pun terpaksa harus mencurinya sebagai bukti pada Katsuragi. Dan dengan itu, Ryuen juga dengan mantap menebak semua pemimpin kelas lainnya. Di mana menurut informasi yang dia dapat, pemimpin kelas A adalah Yahiko, orang yang menjadi tangan kanan Katsuragi, kelas B Chihiro, dan kelas D Horikita. Juga mengingat semua poin bonus akan hilang bila nama pemimpin tertebak, Ryuen yakin sekali kalau dia akan menjadi pemenangnya. Tapi senyumnya berubah seketika saat diumumkan peringkat dari setiap kelas, di mana kelas C dengan perolehan poin 0 berada di posisi terakhir, kelas A posisi 3 dengan poin 120, kelas B posisi 2 dengan 140 poin. Dan secara mengejutkan, kelas D menduduki peringkat pertama dengan perolehan poin 225 poin. Sempat tak tahu apa yang terjadi, akhirnya Ryuen sadar kalau kekalahannya ini terjadi akibat dia salah menebak pemimpin dari kelas D. Karena faktanya, tepat sebelum ujian berakhir, Ayano Koji baru saja mengganti pemimpin untuk kelas D. Namun karena pemimpin tak bisa diganti tanpa suatu alasan yang jelas, Ayano Koji pun menyusun semua skenario untuk menjebak Ryuen dan Katsuragi. Berawal dari dia yang diam-diam merusak kamera Ibuki, memanfaatkan kondisi Horikita yang semakin memburuk, menyogok Yamauchi menjahili Horikita supaya bergegas mandi dan memancing Ibuki untuk mencuri kartu kunci. Baru kemudian Ayano Koji membakar buku panduan untuk menimbulkan keributan di kelas supaya membiarkan Ibuki punya kesempatan melarikan diri dan menemui Ryuen. Sedangkan alasan Ayano Koji bisa tahu kalau Ryuen masih di pulau itu karena adanya walkie-talkie milik Ibuki yang sama persis dengan milik Ryuen. Karena itu pula dia yakin kalau Ryuen lah pemimpin kelas C. Sementara untuk pemimpin kelas A sendiri, Ayano Koji tahu kalau pemimpinnya adalah Yahiko setelah mendapat berbagai informasi mengenai Katsuragi yang terkenal akan kewaspadaannya. Itu berarti tidak mungkin kalau Katsuragi adalah pemimpin mengingat dengan jelas dia memamerkan kartunya di depan gua pada hari pertama. Terus mengingat hubungan kelas D dan kelas B terbilang baik, Ayano Koji memilih tidak menebaknya. Toh di kelas B juga sudah ada mata-mata dari kelas C. Dan setelah penjelasan panjang itu, semua murid kelas D berbondong-bondong menemui Horikita. Itu terjadi setelah Ayano Koji bercerita tentang Horikita yang jatuh sakit saat mencoba menangkap Ibuki, dan dia jugalah yang memberitahukan nama-nama setiap pemimpin dari kelas lain. Lalu bertepatan itu, Ayano Koji mendapat pesan dari Cabashira Sensei yang menyuruh dia untuk menemuinya di gedung teater. Di saat inilah Ayano Koji mencoba memastikan siapa orang yang menyuruh Cabashira Sensei untuk mengeluarkannya. Barulah Cabashira Sensei mengatakan kalau orang itu adalah ayahnya Ayano Koji sendiri. Terus sesaat kemudian Horikita menemui Ayano Koji lagi untuk berterima kasih dan mengatakan kalau dia juga menganggap Ayano Koji sebagai teman. Tapi sayangnya Ayano Koji tidak berpikir begitu. 仲間が必要だって。まさかそのためにあなたのこともひとまず100歩譲って仲間だと認めてあげるわ。でも私は別にあなたが必要というわけじゃないけれど、お礼は言っておくわ。ありがとう。だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。すべての人間は道具でしかない。どんな犠牲を払おうと構わない。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。
Nah, sekian untuk alur cerita kali ini. Thank you buat yang udah nyimak. Sayonara.